Ternyata hanya sedikit guru maupun kepala sekolah yang sudah mengetahui cara pengajuan penetapan angka kredit. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, karena langkahnya akan kami jelaskan secara detail, step by step. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Baik, cara pengajuan penetapan angka kredit yang terbaru seperti ini kurang lebih. Ya, jadi nanti untuk pengajuan penetapan angka kredit bagi guru maupun kepala sekolah langkahnya sama. Yang membedakan adalah kalau guru nanti persetujuannya itu dilakukan oleh kepala sekolah sebagai atasan langsung. Sedangkan kalau kepala sekolah itu nanti disetujui oleh kepala dinas selaku atasan langsungnya. Nah, maka nanti untuk pengajuan penetapan angka kredit, silahkan baik guru maupun kepala sekolah nanti bisa melakukan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama silahkan nanti tentu login ke e-kinerja BKN. Ya, silahkan login. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah tampilan e-kinerja yang di BKN. Kemudian silahkan nanti bisa mengklik ini angka kredit. Ya, klik menu angka kredit, maka nanti akan tampil seperti ini. Ya. Nah, di sini silahkan nanti Ibu dan Bapak klik sinkron AK si ASN, kemudian klik juga sinkron jabatan si ASN supaya data ini terupdate. Kemudian di sini ada dua tombol hijau. Nah, jadi untuk pengajuan angka kredit yang tahun 2023 itu diperlukan juga nanti penetapan angka kredit tahun 2022 gitu. Sehingga untuk kita mendapatkan angka kredit yang tahun kemarin 2023 itu tidak bisa dilakukan jika angka kredit tahun 2022 belum diupload atau belum tersedia di sini. Sehingga untuk melaksanakan proses ini atau untuk melanjutkan proses ini, maka nanti kita perlu menyiapkan PAK 2022 atau yang disebut dengan istilah PAK integrasi. Ya, jadi pastikan dari dinas sudah diterbitkan PAK integrasi tahun 2022, gitu ya. Nah, kalau itu nanti sudah tersedia, itu silahkan nanti kita akan upload di sini. Kemudian kalau itu sudah diupload, maka baru nanti yang kedua kita mengajukan PAK konversi namanya. Kalau tadi yang di sini PAK integrasi itu sudah dibuatkan, tinggal kita upload. Tetapi kalau untuk yang 2023 kita perlu mengajukan PAK konversi di sini nanti pengajuannya. Baik, langkah pertama adalah silahkan upload dulu PAK integrasi Ibu dan Bapak di sini. Klik tombol PAK 2022 ini. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Ya, silakan nanti diisi dengan nomor SK, tanggal dan seterusnya diisi di sini ya, berdasarkan SK PAK integrasi 2022-nya. Setelah itu choose file, pilih file PAK integrasinya. Ya, pilih file PAK integrasi untuk diupload ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah untuk total angka kredit, nanti itu silahkan diambil dari ini. Ini contoh tampilan PAK integrasinya. Nah, ini ambil yang hasil penilaian angka kredit baru yang ini ya. Ada juga yang tampilannya seperti ini. Nah, intinya ambil yang baru ya. Ambil angka kredit yang baru yang ini. Oke, seperti itu. Itu yang dicantumkan di sini di total angka kredit. Dan jangan lupa untuk mengunggah file PAK integrasi yang tahun 2022 itu di-upload ke sini dan silahkan diklik OK. Seperti itu. Nah, nanti setelah kita klik OK, otomatis dia akan ter-upload ke sistem. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, tampilan seperti ini kalau sudah di-upload yang PAK integrasi 2022. Selanjutnya nanti di bagian aksi ini diklik aksi ini ya. Nah, di sini ada beberapa tombol. Silahkan klik ajukan PAK. Ya.
Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, maka nanti akan tampil status pengajuan warnanya kuning. Nah, maka langkah selanjutnya adalah silahkan nanti lapor kepada atasan. Kalau guru ya lapor kepada kepala sekolah, ya. Kalau kepala sekolah ya dinas yang akan menyetujui. Nah, ini saya akan contohkan persetujuan pak integrasi guru oleh kepala sekolah, ya. Oke, maka nanti silahkan Ibu Bapak Kepala Sekolah masuk ke akun Ekin BKN untuk menyetujui pak integrasi 2022. Oke, nah ini saya sudah masuk. Silakan nanti Ibu Bapak Kepala Sekolah di Ekin BKN-nya itu masuk ke persetujuan pak. Ya, masuk ke menu persetujuan pak. Maka nanti akan tampil di sini nama-nama guru yang sudah mengajukan pak integrasinya. Nah ini sudah disetujui yang kuning pengajuan. Maka silahkan Ibu Bapak Kepala Sekolah mengklik detail untuk menyetujui. Maka nanti akan tampil seperti ini. Tampilan di Ekin BKN-nya. Nah, ini untuk menyetujui dan ini untuk menolak. Sedangkan tombol yang ini untuk melihat pak integrasi yang tadi sudah diupload oleh guru gitu. Nah, jika data guru ini dirasa benar, sudah yakin, kepala sekolah meyakini ini sudah benar, maka silahkan setujui. Kalau ditolak ya silahkan ditolak. Oke, saya anggap ini sudah benar dan saya setujui, maka klik setujui. Maka nanti tombol setuju akan hilang dan akan muncul tombol batal persetujuan. Ini berfungsi jika misalkan ternyata ada kekeliruan setelah kita setujui maka bisa dibatalkan. Seperti itu. Nah, maka jika sudah kita setujui maka di kepala sekolah nanti di bagian menu persetujuan pak itu sudah jadi hijau semua seperti ini. Nah, setelah guru disetujui pak integrasi yang 2022, maka langkah selanjutnya adalah guru mengajukan pak untuk tahun 2023. Gitu ya. Oke, bagaimana langkahnya? Oke. Langkahnya sama. Nah, ini adalah tampilan pak integrasi guru yang sudah disetujui oleh atasan ini. Ya, jadi pak yang tahun 2022 sudah dengan angka kreditnya 28. Nah, maka sekarang guru silahkan untuk mengajukan angka kredit yang tahun 2023. Nah, langkahnya ada sama lewat menu angka kredit. Nih, di menu angka kredit. Kemudian silahkan klik tambah. Nah, kalau tadi kan kita di pak 2022, sekarang yang ini yang tambah untuk mengajukan namanya pak konversi untuk yang 2023. Klik tambah. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Silahkan diisi tahun 2023, lalu silahkan dipilih SKP dan periodenya. Ya, setelah itu nanti silahkan klik pengajuan angka kredit. Ini klik yang tulisan pengajuan angka kredit. Maka nanti akan tampil angka kredit perolehan guru. Sudah langsung otomatis di sini. Ya. Nah, silahkan di scroll ke bawah, nanti akan tampil seperti ini. Silahkan diisi dengan nomor SK penetapan angka kredit, ya. Kemudian tanggal SK dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita mendapat nomor SK ini? Ya, dari mana? Nah, maka untuk mendapatkan nomor SK ini silahkan bisa mengajukan surat permohonan ke dinas atau tanya ke dinas setempat. SK penetapan angka kredit itu biasanya diterbitkan oleh dinas. Ya. Nah, itu silahkan ditanyakan di dinas setempat gitu ya. Oke, kemudian jika angka kredit ini kita akan gunakan untuk naik pangkat, sudah bisa untuk naik pangkat, maka klik naik pangkat. Jika sudah mau naik jabatan, maka klik naik jabatan ya. Tapi kalau tidak, maka silahkan dikosongkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, usulan pak ditandai untuk kenaikan pangkat tapi belum memenuhi angka kredit, ini artinya tidak bisa dilanjut. Kenapa tidak bisa dilanjut? Karena ternyata guru yang bersangkutan ini belum bisa untuk naik pangkat. Maka mohon silahkan dihilangkan centang naik pangkat ini supaya bisa dilanjutkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jika muncul yang seperti ini ya, silahkan ini jangan dicentang tapi dikosongkan lalu klik OK. Nah, maka nanti tampilan di guru seperti ini akan ada dua angka kredit.
Ini silahkan bisa dilihat di bagian menu angka kredit ya, di angka kredit. Nah, yang pertama ini adalah yang tadi, yang tahun 2022. Ya, ini sudah disetujui yang PAK integrasi. Nah, yang tadi yang tahun 2023 yang PAK konversi ini sudah diajukan, tapi masih bentuk draft. Maka silahkan nanti guru mengklik tombol aksi, lalu pilih ajukan PAK. Nah, ini ya, pilih ajukan PAK, nah, maka nanti akan berubah statusnya kuning, pengajuan. Nah, tinggal disetujui oleh kepala sekolah. Sehingga untuk angka kredit guru itu sekarang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, maka silahkan sekarang kepala sekolah melakukan persetujuan PAK yang 2023. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi, ya, yang PAK 2022. Nah, silahkan kepala sekolah pergi ke menu persetujuan PAK, ya, ke persetujuan PAK ini yang kepala sekolah ya. Kemudian nanti kepala sekolah ini klik detail, ya, klik detail untuk persetujuannya, maka akan tampil seperti ini. Apakah mau disetujui atau ditolak, ya? Oke, misalkan kita setujui, oke, maka akan muncul tombol batal persetujuan. Ini untuk membatalkan, ya. Nah, selanjutnya scroll ke bawah, nanti di situ akan ada pilihan metode tanda tangan. Nah, ini ada dua pilihan, mau tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah. Nah, karena saya belum memiliki yang tanda tangan elektronik, maka saya memilih tanda tangan basah. Ya, pilih tanda tangan basah seperti ini. Setelah itu kemudian klik buat draft, ya, buat draft PAK. Nah, setelah itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, pada tahap ini yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah adalah silahkan download ini draft PAK-nya yang 2023 untuk guru, ya, di-download kemudian ditandatangani secara manual, ya. Setelah ditandatangani kemudian di-scan. Nah, hasil scan-nya itulah yang kemudian diunggah di PAK TTD basah. Ya, klik ini unggah PAK TTD basah. Kemudian pilih file, ya, pilih file. Nah, silahkan dipilih PAK guru 2023 yang sudah ditandatangani tadi dan sudah di-scan. Nah, ini dia. Lalu open, kemudian klik OK. Ya, klik OK. Nah, maka ini sudah selesailah proses persetujuan PAK guru tahun 2023. Nah, di sini kalau mau diunduh bisa, ya. Hasilnya seperti apa itu bisa diunduh di sini. Nah, kemudian kalau kita klik menu persetujuan PAK, maka nanti tampilan seperti ini sudah hijau semua. Ya. Nah, ini adalah tampilan di Eken BKN Guru seperti ini. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini PAK yang 2022 sudah disetujui dan ini yang PAK tahun 2023. Ini dia. Kalau guru ingin mendownload, tinggal klik aksi. Nah, maka silakan bisa di-download ya PAK yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat.